Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adi Susanto, SPD. Saat ini saya merupakan guru di SMP Negeri 4 Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. PPG ini kita laksanakan di Universitas Kristen Santia Wacana Salatiga. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL atau praktek pembelajaran di SMA Bakti Bangsa Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum melaksanakan PPL ini atau praktek pembelajaran ini, saya telah membuat satu RPP, yang kedua adalah membuat bahan ajar, yang ketiga membuat media pembelajaran, yang keempat membuat LKPD, dan yang terakhir saya juga telah menyelesaikan untuk membuat instrumen penilaian. Baik, selamat menyaksikan video praktek pembelajaran ini atau PPL ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran, ada salah satu dari kalian, silakan, siapa yang memimpin doa? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa. Terima kasih Mulyadi atas dipimpinnya doa pada pagi hari ini. Semoga kita dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran. Sebelum ke situ, adakah di sini yang belum masuk atau masih ada kawannya yang masih mencari sinyal belum bisa? Atau ini sudah cukup ya? Satu HP ada yang 2 orang ya? Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan belajar. Bapak izin share screen dulu. Kelihatan gambarnya? Sudah kelihatan gambarnya belum ini? Kelihatan enggak? Ya, yang B gambar apa itu? Coba Flora buka mic-nya. Gambar orang sedang apa itu? Beras. Berdagang beras ya. Ya, betul. Terus untuk gambar yang C. Yang C itu gambar orang sedang ngapain? Di mana itu orang itu? Sedang memanen. Oh, sedang memanen ya. Mencari penghasilan atau mengambil penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, itu sekilas awal persepsi kita mengenai gambar-gambar. Nah, selanjutnya langkah pembelajaran kita ini ada 5. Yang pertama, mengamati gambar atau PPT.
kelima nanti kalian akan menyajikan atau mempresentasikan mempresentasikan hasil daripada diskusinya itu, disimpulkan. Ini kira-kira gedung apa ini? Gedung apa? Gedung Pasar 16. Pasar 16. Ya, pasar ya. Di dalam gedung itu kira-kira orangnya satu atau banyak? Banyak. Ya, banyak. Pembelinya ada banyak atau sedikit? Banyak. Penjualnya banyak atau sedikit penjualnya? Banyak. Barang-barang yang dijual satu macam atau bermacam-macam? Macam-macam. Nah, ini ada linknya. Kita perhatikan videonya dulu. Nanti kalian bisa mengomentari videonya. Kelihatan belum nih videonya? Nah, sudah tampil belum gambarnya? Sudah tampil? Sudah. Sudah, bentar ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Sudah muncul suaranya? Suara videonya muncul enggak? Merupakan suatu wilayah Ya. yang dipadati penduduk. Ini kameranya kalau sinyalnya kurang bagus dimatiin aja enggak apa-apa. Biar ini bisa terputar di HP kalian. Kota tidak terlepas dari kegiatan komersial yang disebut pasar. Pasar dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota dari masa ke masa. Sekitar 248.720 kota di dunia, banyak kota yang sejak dulu berkembang pesat karena pengaruh perniagaannya. Di Indonesia, terdapat 98 kota dari 33 provinsi yang berkembang karena perniagaan, sehingga memberikan sumbangsih perubahan besar pada daerahnya masing-masing, seperti kota di Sumatera Utara, Jakarta, bahkan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki kota tua, yaitu Palembang, yang memiliki banyak pasar sebagai penunjang kehidupan masyarakatnya. Pada masa keraton, pasar di Palembang merupakan suatu keistimewaan karena perdagangan berlangsung di atas permukaan air seperti pasar terapung atau warung di atas air. Kini pasar terapung sudah tidak ada lagi, tetapi sebuah pasar yang masih bertahan hingga sekarang adalah Pasar 16, yang merupakan bandar perniagaan dan pemasaran di kota Palembang. Keputar ya videonya ya. Pasar 16 sebagai pasar tradisional terbesar yang terletak di pinggiran Sungai Musi dekat jembatan Ampera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012, Pasar 16 memiliki luas 12.830 meter persegi. Karena lokasi yang sangat strategis tersebut, sejak masa Kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam, Pasar 16 merupakan tempat persinggahan para saudagar atau pedagang yang melalui Sungai Musi. Hal tersebut menjadikan penghasilan masyarakat meningkat dengan pesat. Pada masa itu, pusat pemerintahan berada di sekitar Kelurahan Dua Ilir, yang sekarang bertempat sebagai kompleks PT Pupuk Sriwijaya. Lokasi itu merupakan keraton pertama yang bernama Keraton Kutogawang. Ya, Keraton Kutogawang itu keraton pertama dari Kesultanan Palembang. Keraton ini diperkirakan dari jabatan Belanda itu
berada di daerah sekitar Pusri sekarang. Jadi penguasa lokal Palembang pada waktu itu menjadi penguasa dengan wilayah kekuasaan pusat kota itu ada di sekitar Kutogawang. Nah, dalam perkembangan keraton ini dihancurkan oleh Belanda. Secara alamiah, lokasi tersebut cukup strategis, sehingga perekonomian mulai tumbuh dengan baik. Tapi, pada tahun 1659, Keraton Kutogawang dibakar habis oleh VOC, sehingga Kimas Hindi Pangeran Aryo Kusumo Abdul Rahim memindahkan pusat kekuasaan ke Kuto Cerancang atau Beringin Janggut pada tahun 1662. Pada masa Keraton Beringin Janggut, daerah sekitarnya dibatasi oleh sungai-sungai yang saling berhubungan. Kawasan Keraton dibatasi oleh Sungai Musi di sebelah selatan, Sungai Tengkuruk di sebelah barat, Sungai Padandan di sebelah utara, dan Sungai Rendang atau Sungai Karangwaru di sebelah timur. Hal ini menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat tumbuh makin baik. Dari Keraton Beringin Janggut, pusat pemerintahan berpindah ke daerah Tengkuruk, sekarang menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Keberadaan perniagaan lebih terasa di wilayah ini, karena kan di sebelah barat Keraton Kuto Tengkuruk dibangun Keraton Kuto Besar. Pada masa tersebut, Belanda telah menentukan nama-nama kompleks dengan inisial angka-angka. Salah satunya daerah lingkungan permukiman kumuh di tepian sungai yang letaknya dekat dengan pusat pemerintahan yang dinamai 16 Ilir. Pasti ada banyak makanan, banyak apa, banyak toko, banyak ruko yang berdiri di dekat itu. Karena udah makan. Karena makan siang, apa? Iya, lebih dekat. Lebih dekat. Mereka membuka sektor yang berhubungan dengan usahanya di sekitar dan mendekati daripada sektor-sektor pemerintahan. Jadi tidak ada prinsipnya nggak ada beda. Lebih mendekati sentral daripada pusat kekuasaan, dan itu relatif semakin tinggi nilai harganya dan gengsi. Kimas Hindi Pangeran Aryo Kusumo Abdul Rahim pun melakukan 13 kontrak dagang dengan Belanda, sehingga adanya denyut perekonomian yang baik pada masa itu. Tetapi, pada tahun 1821, Belanda menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam. Kenapa Palembang ditaklukkan? Ya? Karena memang ada satu kebijakan politik pemerintah Belanda ya, yang mau melakukan pengembangan wilayah kekuasaan pada daerah-daerah yang Nah, sebelum dilanjutkan videonya, diperhatikan ya yang Bapak ini sampaikan dan gambar-gambar yang ada di video nanti ya. Saya lanjutkan lagi videonya. berpotensi. Kemudian, Belanda mengangkat potensi perekonomian di kawasan 16 Ilir. Pusat perekonomian di kawasan tersebut diberi nama Pasar 16 Ilir. Sehubungan dengan perekonomian yang berkembang pesat pula, renovasi awal tempat Pasar 16 Ilir pun dilakukan pada tahun 1871. Pola perdagangan di lokasi itu setidaknya hingga awal 1900-an dimulai dari berkumpulnya pedagang cungkuan atau hamparan yang kemudian berkembang dengan pembangunan petak permanen. Los-los mulai dibangun sekitar tahun 1918. Kebijakan ini termasuk rencana pembuatan boulevard. Untuk merealisasikan rencana itu, Sungai Tengkuruk ditimbun pada tahun 1928. Di atasnya dibangunlah jalan dalam 2 jalur. Di bagian kiri dari arah Sungai Musi tampak
adalah jajaran penghuni, dan kanannya bangunan 2 tingkat yang merupakan perkantoran. Kawasan 16 Ilir sebagai pusat perekonomian tampaknya semakin hidup. Betapa makmurnya para toke dan para pembisnis masa itu tampaknya menjadi wajah pasar 16 Ilir. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu zaman kemerdekaan, geliat perekonomian makin tampak di kawasan ini. Antara lain, menurut kesaksian lisan beberapa orang yang hidup pada masa itu, keberadaan beberapa bank di Jalan Teguruk, yaitu Nederland Indische Bank, Bank Vasconto, Chinese Bank, Bank Ekonomi, dan Bank Indonesia. Beberapa toko pun sudah mengembangkan kreativitasnya dengan adanya iklan yang dipasang di depan toko. Tingginya tingkat perdagangan juga terlihat dari sejarah pemindahan pelabuhan di Palembang pada masa penjajahan Belanda. Juga catatan mengenai banyaknya kapal yang keluar masuk lewat Sungai Musi ke kota ini. Ini merupakan faktor-faktor yang membuat pesatnya perkembangan kawasan ini. Sampai saat ini, Pasar 16 Palembang tetap menjadi pusat perekonomian masyarakat Palembang. Karena sejatinya, Pasar 16 Palembang sebagai pasar tradisional yang secara komparatif memiliki keunggulan alaminya. Pertama, lokasi yang strategis. Tadi kalian sudah melihat video berkaitan dengan pasar. Dari kalian ini bisa menyampaikan komentar berkaitan dengan video yang ada tadi. Silakan, mau siapa dulu? Sebelum menyampaikan silakan raise hand atau angkat tangannya, silakan. Ya, sudah ada yang raise hand ini ya. Siapa ini? Nanti perkenalkan diri dulu ya sebelum memberikan tanggapan terhadap video yang Bapak share tadi. Ya, silakan Dina. Perkenalkan, nama saya Cika. Menurut saya tentang sejarah Pasar 16 Ilir di perairan Palembang, dahulunya pasar ini hanya menggunakan perahu. Seiring perkembangan zaman, pasar ini dibikin gedung. Pasar ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, terima kasih Dina ya. Ya, lanjut. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Oh, Dina lagi. Oh, ini satu HP. Banyak orang ya, banyak siswa ya. Ya, nanti kenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Halimah. Menurut saya, suasana di Pasar 16 Ilir sangat ramai. Banyaknya transaksi jual beli. Pasar 16 termasuk pasar persaingan sempurna. Pembelinya bukan hanya dari sekitaran pasar, namun dari jauh lokasi, baik lewat jalur perairan maupun daratan. Ada lagi yang lain, silakan. Perkenalkan, nama saya Flora Yulianti. Menurut saya, Palembang memiliki banyak pasar untuk menunjang perekonomian masyarakatnya. Selain banyaknya penjual, Pasar 16 juga memiliki banyak barang yang terjangkau harganya. Terima kasih. Ini ada 4 gambar, jadi usahakan satu kelompok untuk satu gambar. Kelompok 1, siapa yang mau bersedia? Silakan. Angkat tangannya di resen, kelompok 1. Resen ya. Melalui resen, silakan. Nah, sudah ketemu. Ini kelompok 1 ya, Flora. Lanjut kelompok 2, siapa? Resen, angkat tangannya yang bersedia untuk kelompok 2, gambar kedua yang ini ya. Silakan resen.
Jadi Bapak catat ini yang kelompok 2. Nah, itu kelompok 2 ya. Kelompok 2 Dina. Terus kelompok 3 untuk gambar yang ketiga. Silakan. Present lagi. Lihat di buku kalian, buku paket atau melalui internet. Nah, ini link-linknya, informasi tambahan untuk mengisi LKPD beserta video tadi. Kaitan dengan video tadi. LKPD-nya ini. Silakan diisi di kertasnya, nanti disampaikan atau dipresentasikan ya. Ya, berapa menit nih waktunya kira-kira? 15 menit cukup ya? Atau 10 menit? Ya, Pak. 10 menit saja. Nah, 10 sampai 15 menit ya. Ya, silahkan isi. Sambil mengisi, saya akan putarkan video yang berkaitan dengan informasi tambahan ya. Muat kakak siang terkenang malam terjago, pulau kemarau melasungi musik kesungsang, nak ke pusi lanjut ke sasang ke Kaledoni, badan sarong pikiran ngesati terguncang, harap ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama, kejaknya muda tapi saronian. Ayah sama jadi bini yang bener-bener soloan. Ayah sama kejaknya muda tapi saronian. Ayah sama jadi bini yang bener-bener soloan. Ayah sama. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita, Dunia Taman Dunianya Dance Management. Dan kali ini Taman Jalan-Jalan sedang berada di Palembang nih guys. Tepatnya ada di pinggiran Sungai Musi. Dan kita akan meliput satu pasar yang sangat terkenal, yaitu Pasar 16 Ilir Palembang. Oke guys, langsung aja kita lihat-lihat gimana keadaan Pasar 16 Ilir Palembang. Tapi sebelumnya para teman, kita perlu tahu dulu ya sejarah tentang Pasar 16 Ilir Palembang. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang sejarah Pasar 16 Ilir Palembang. Pada periode tahun 1821 sampai dengan 1950, kawasan Pasar 16 Ilir Palembang berkembang pesat menjadi kawasan perdagangan, yaitu sentra perdagangan pakaian, toko pecah belah, grosir mainan, lampu, dan toko bumbu masak dan lain sebagainya. Perkembangan yang sangat pesat juga terjadi sejak tahun 1950 hingga sekarang, ditandai dengan dibangunnya jembatan Ampera pada tahun 1959 dan berkembangnya pusat perdagangan 19 Ilir. Nah, silakan. Nah, ini dari kelompok berapa? Nanti sebutin nama kelompoknya dan anggotanya ya. Silakan. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya Cita Anissa dari kelompok 2. Anggotanya Dina Marleta dan juga Nur Halimah, yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di gambar 2. Menurut kami, gambar 2 adalah pasar tidak persaingan sempurna. Alasannya karena tidak ada tawar-menawar dan memiliki peraturan khusus. Produk yang dijual jumlahnya terbatas. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Ada post test, silahkan diisi. Linknya akan Bapak kirim ke WA grup ya. Jadi silakan diisi WA
usahakan dibaca dan diisi dengan baik tentunya. Jangan basing-basing mengisi ya. Ya, silakan. Waktunya 5 menit cukup. Cukup ya. Karena cuma 5 soal ya, saya kasih tambah waktu 7 menit lah. Baca dengan baik, diisi. Usahakan benar semua. Saya cek ini ya, susah nih ya. Nah sudah ya nih mendengar ya, berarti sudah rehen semua, berarti sudah selesai post testnya di pembelajaran kita hari ini, sudah selesai sampai post test. Belum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sekali lagi mengingatkan yang masih lupa tadi bawa masker ya, satu HP kalau banyak orangnya bawa masker ya. Kalau lupa ada apa, lupa dipakai, ternyata masih membawa. Baik, tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatannya, tetap rajin belajar ya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, Bapak minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa, semoga pembelajaran pada ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.